Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Selasa, di mana kita sudah terlihat hilalnya juara dari Premier League, yaitu Manchester City. Selamat buat Manchester City. Dan ya selamat juga buat Arsenal yang sudah bersaing sampai akhir. Minimal ada progresnya lah dibanding tahun lalu kan. Itu Harya tadi juga bilang gitu, gue nggak setuju. Minimal ada progresnya. Tapi kita udah ngebahas ini juga di derby. Iya. Kalau gue bilang ini sih progres ya. Tapi ya kalau Koci mungkin punya pendapat yang lain. Tapi di satu sisi gue melihat ini ya sebagai sebuah persaingan yang seru. Minimal tahun lalu kan udah kelihatan di 3 minggu bahkan sebelum habis ya udah ketahuan City juaranya. Kalau sekarang kan sampai match terakhir baru ketahuan City yang juaranya. Bahkan kalau kemarin City kejegal pun seri aja bisa beda cerita kan. Jadi memang Ya kali Sri lawan West Ham di kandang. maksudnya cukup seru lah kemarin. Kan kita nggak nyangka kemarin Foden bisa nyetak menit 2 gitu kan Biasa- anjing. Nggak harus Foden. Lu Biasa masih ingat aja. waktu Liverpool di hari terakhir juara atau udah dapat 92 poin tetap kalah. Iya. Tetap at the end of the day City. Lu nggak bisa kehilangan poin lawan tim-tim kecil. Iya. Yang ngebuat ya kalau seandainya progres iya, tapi jangan lupa lu keluar 250 juta loh. Iya. Ya tapi Iya, City kan juga keluar di atas 200 juta juga gitu kan. City kehilangan Gundogan sama Mahrez. Iya. Iya. Dan Grealish nyaris nggak dipakai lagi. Bedanya kan dia udah tim juara. Ini Iya. kita bahas main dia udah jadi tim juara yang mau transisi. Yang sementara jadi masalah Arsenal baru bangun. kalau Klopp nggak dapet duit, nggak bisa beli pemain besar karena nyaris nggak dapet duit kan, sampai dia mundur frustasi. Lah Iya. Arsenal, lu terlalu beli pemain yang bapuk sehingga pada saat pemain yang bagus lagi jelek nggak ada penggantinya. Ya, tapi gue bilang ini, kalau gue sih kemarin udah di derby kita udah membahas ini, kalau gue bilang, ya ini masih tinggal butuh 4-5 orang lagi, akan jadi nih tim. Gue nggak percaya Arteta, serius. Gue sih percaya sih. Gue nggak percaya Arteta. Arsenal nggak kemana-mana di bawah Arteta. Karena Wenger aja kan, Karena lu sekarang nggak ada yang cedera loh. iya, Lu mau 4 pemain kelas dunia semua, nggak bakalan, nggak ada duit. gue bilang karena ini sistemnya baru jadi. Karena, Sistemnya udah 4 tahun jadi. enggak dong, tahun pertama, tahun gue, dia kan masih buang-buangin Aubameyang, Iya, Lacazette. tahun pertama Ozil, kedua, kan? iya. Tapi dia juga beli banyak Deadwood. Iya, tapi kan emang nggak gampang untuk dapetin skema kayak Ya, misalkan. kembali lagi ke scouting lu. Iya. Kembali ke Edu sama dia. Nah, itu yang menurut gue, karena tahun pertama, tahun kedua menurut gue butuh chemistry Nggak, lu tahu antara direktur masalah olahraga enggak. sama pelatih. Ini nggak akan kemana. Lu tahu kenapa? Karena mereka beli pemain berdasarkan data. Makan tuh data. Begitu banyak Deadwood lu beli berdasarkan data. Mau sampai kapan? Sekarang udah kayaknya udah nggak sebanyak itu lagi coach harusnya kan. Semoga. Karena kan kayak Lalu beli Kiwior. itu kan darurat. Kiwior Alasannya yang lu Kiwior tapi kan darurat karena murah juga. Kiwior kan nggak nyampe 20 Lah, juta. lu murah-murah, 3 murah aja udah 60 juta bisa beli satu bagus. Masalahnya nggak segampang itu beli pemain bagus ya kan. Enggak, masalahnya lu nggak bisa ngeliat pemain. Itu masalahnya. Ben White aja 50 juta. Ya, itu juga tolol. Beli Ben White 50. Tapi Ben White gue bisa membela sedikit ya. Beli Ramsdale 40, ujungnya setahun doang dipakai, terus ambil Raya. Ayo. Itu. Tapi Ramsdale bagus tahun lalu bagus menurut gua. Blundernya terlalu banyak. Ya De Gea juga blundernya 5 kali 6 kali. Ya makanya itu MU nggak juara karena De Gea kipernya. Iya. Tapi dia sering Udah pernah juara. menyelamatkan Ramsdale tahun MU. lalu juga menurut gua bagus coach menurut gua ya, karena dibandingin Raya, gua malah melihat lebih safe Ramsdale menurut gua ya dari sisi Enggak lah. Lu Lu kiper yang 90 menit gak bisa konsen ya. Fuck you lagi perapaan tuh 90 menit gak bisa konsen. Raya juga banyak blundernya kan. tahun Banget. lalu, kan? Jadi Ya itulah selernya Arteta tuh. ya kalau dibilang even Neuer aja suka blunder juga yang udah mainnya kayak gitu sekelas dia kan. Zaman kelas-kelasnya yang kiper top itu enggak. Kenapa lu nggak pernah incer si Oblak sih? Ya itu sih nggak punya pertanyaan si Oblak, tapi even kayak Barca atau siapa Chelsea nggak pernah ngincer gitu. Gue Iya. nggak ngerti kenapa mungkin Oblaknya nggak mau pindah atau terlalu mahal untuk kiper. Gue nggak ngerti sih karena kayaknya kalau Atletico kan jual pemain gila-gilaan Gua banget mending sekarang. De Gea kan kosong, mending ambil De Gea. Tapi nggak cocok sama Nggak bisa build up. Ya elah, build up lu seperti apa sih? Ya gimana ya cara mainnya kan udah modern banget Arsenal dibandingin sama De MU. Gea juga bisa Nggak nggak sih? bisa coach. Nggak susah-susah amat main kayak gitu. Buktinya Spanyol nggak mau pakai dia dari era Enrique sampai Ya ganti orang si pelatih nggak siapa suka kan. dia aja kalau gue bilang. Emang Lebih dia like and dislike. agak-agak panikan kalau menurut gue De Gea untuk Lah Raya nggak panikan? Raya enggak. Enggak dari Tapi mana? suka blunder. Raya nggak panikan dari dulu. Raya nggak panikan tapi suka blunder ya sama kayak Itu kalau dia nggak blunder,
lolos tuh. Ya kayak lawan Alisson kan Munchen. juga suka Nggak separah itu. Iya, tapi suka bodoh-bodoh juga gitu kan. Ya kayak Ronaldo Ade kan juga suka ngasih-ngasih bola. Ya makanya Liverpool juara yang 3. Anjing. Ya, tapi kalau menurut gue balik gue masih kalau ada statement bahwa Guardiola itu emang pelatih terbaik sampai saat ini. Jadi ya Pandit. susah pelatih terbaik Oh, untuk saat pelatih. ini. Jadi ya gue merasa ini ya kekalahan yang terhormat kalau untuk Arteta. Karena even Ferguson aja yang membuat gue tuh merasa yang membuat akhirnya memutuskan Ferguson untuk mundur itu adalah anjing ada pelatih se-OP Guardiola. Enggak, dia udah tua gila. Iya, Coach. Menikmati hidup. Van gila. Hal juga udah tua gitu kan. Enggak Tapi- setua enggak setua Ferguson waktu dia pensiun. Enggak dong, Umur sama berapa? lah. Kayaknya sekarang berapa sih Ferguson? Gue lupa deh. Kayaknya nggak setua Van Hal yang pas masih ngelatih Belanda kemarin deh. Ferguson 94 gila. Nah sekarang 94. Emang iya ya? Kagak 80. Tai 94. 80-an. Tuh, dia 82 sekarang. 82 jadi 72 waktu pensiun. Iya, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, 11 tahun lalu. Ya, Van Gaal berapa? Van Hal udah berapa nih sekarang? Tahun lalu masih ngelatih, coba bayangin. Tahun lalu ngelatih apa? Belanda, Kuman udah. enggak yang di Piala Piala Dunia, kan? 3 tahun yang lalu. Iya nih 3 tahun lalu nih. Van Hal berapa nih? Tuh, yang kan Van Hal 72 nih. Ya, tuh sama. 3 tahun yang lalu 68. 70, ini Iya. 72. Ya 69. 3 tahun yang lalu kan. Ya, maksud gue beda-beda tipis gitu. Maksud gue, ya kalau dibilangin tua mah ya sama-sama tua aja. Kayak Roy Hodgson masih ngelatih. Nah, itu mah gila itu. Enggak, kalau gue melihatnya justru udah Alex Ferguson udah bentok di era, dia udah tahu nih udah eranya pelatih-pelatih muda dengan banyak gaya yang sepak bola modern baru ya Enggak, itu. gue rasa dia udah habis. Pep, aja. dia katanya dia tremor. udah nggak termotivasi Iya, lagi. dan udah kalah 2 kali kan Iya. Pep juga di final. Iya. Dan ini yang gue menarik coach, gue nggak pengen ngebahas komparasi Arsenal City, tapi lebih pada ini kan yang di timeline sama di medsos banyak perbandingan antara Ferguson sama Pep gitu. Pep dengan 600 jutanya sama Ferguson dengan 150 jutanya, tapi kan kalau dibandingin inflasi dan lain-lain iya, kan, ya kan? Nggak bisa betul. dibandingin Nggak, duit dan kan? gue rasa ini tadi kita bahas juga di DPI. DPI. Jadi Ferguson itu 22 tahun, Ya, 7 tahun 13 pertama, 13 trofi 12 PL. trofi. 7 tahun pertamanya sampah dulu baru dapat Iya. trofi Premier pertama kan? Nah, si Pep 9 tahun 7 trofi. Nah, iya, iya. Apakah fair untuk dibanding? Gue rasa enggak. Belum. Zaman itu sepak bola belum jadi industri seperti sekarang. Ya, ya, ya. Tekanan tidak sedahsyat sekarang. Betul. Jadi zaman dulu gue ambil pemain jelek, is okay. Ya, Tapi 13 trofi itu nggak gampang. Dalam arti, Ya, lu 22 tahun berapa generasi lu harus lakukan. ya, ya. Oke? Ya. Dan dia tetap stabil loh. Iya. Bahkan di akhir dia jadi pelatih juara. Ya, ya, ya. Jadi ya lu mau lihat dari sisi mana? Iya, ya makanya ada yang perbandingan akhirnya even Ferguson sama pemain-pemain yang kayak John O'Shea, Wes Iya, Brown ada iya. di squad itu bisa juara gitu Iya. kan. Nah, kalau Pep kan memang kedalaman squadnya hampir semuanya berkualitas gitu kan. Itu yang mungkin Lu jual Stam, membedakan. jual Van Nistelrooy, emang agak terseok-seok, bangkit lagi. Beckham, Beckham, Ronaldo datang. iya. Ya puncaknya waktu habis Ronaldo cabut itu sih emang udah merosot banget makanya kalah juga Iya. kan terakhir sama Barca sampai eranya Van Persie 1 musim doang. Iya. Tapi memang kalau dibandingin Tapi ya Ronaldo cabut, Rooney datang. ya, ya, ya. Tapi gue nggak pernah melihat apa ya di bawah Pep mereka kalah di bantai yang memalukan gitu, yang secara permainan jelek banget coach. Kalau Ada, di bawah Ferguson betul. gue Masih berapa ada. kali ngeliatin Iya. nih kayak Ya, karena mana itu. skill- Karena itu juga dana, juga tekanan, juga Iya. apa. Cuman mungkin kalau dibilang Pep lebih singkat, kalau sprint Enggak. Pep menang, tapi kalau maraton Kita belum tahu. Ferguson menang. Ya walaupun kita juga belum tahu ya. Iya. Kalau misalkan dia nyata 20 tahun. Nggak sanggup dia. Dia nggak sanggup untuk 20 tahun dalam satu klub di Liga Inggris. Nggak akan sanggup. Ya, Tekanan terlalu besar sekarang dan itu. bosen juga kayaknya Iya, kali ya. dan tekanan terlalu besar, sesimpel itu. Klub aja pindah, Karena dia nggak pernah juara coach. karena nggak dapat duit. Karena ada Pep juga. Maksud gue kalau Pep kan dia dapat duit Loh. terus gitu. Dia kalau dapat duit, nggak usah kayak Chelsea lah. Kayak Arsenal aja, dia stay itu. Oh si Klopp. Iya. Iya, iya, iya. Cuman kalau Pep menurut gua akhirnya dia kan kemarin juga dia sempat bilang kan, dia close to cabut daripada bertahan Tahun kan. depan cabut tuh. Tapi dia kan perpanjang kontrak 5 tahun kan. Nggak, tinggal setahun. Nah, bukan ini baru perpanjang lagi. Nggak, tinggal setahun. Bagus lah, cabut lah kalau gitu. Karena menurut gua ketika dia cabut, ini akan lebih fair menurut gua. Secara competition-nya Arteta. Ya lu nggak tahu, ntar ada satu yang Ada slot.
mendadak jadi jago. You Tapi don't kan know. nggak jago itu. Ya, yang kan jelas nggak- bukan Arteta. Nggak, gue bisa. Arteta menurut gue bisa jadi pesaing lah menurut gue. Tapi nggak se-OP Pep gitu kan. Tapi Pep menurut gue emang pelatih jenius Iya, sekarang emang sih yang top. susah. Tapi menurut lu sekarang Klopp setahun akan istirahat. Tapi nextnya menurut lu dia akan Barcelona. mimpi. Jadi dia nggak mau KPL lagi dong. Iya, iya. Terus iya. kemana? Tapi kan pasti Madrid ambil Xabi Alonso. tahun depan. Iya. Tahun ini menurut lu Barca akan siapa pilihannya selain De Zerbi? Yang paling mungkin? Flick. Beli kan kayaknya diincer Kosong. Bayern juga. Mana belum ada. sama Karena sekali. Bayern nggak ngejar siapa-siapa. Enggak. Katanya direksinya paling mungkin Flick karena masih ada hubungan kedekatan yang lain tuh mereka benar-benar out of Ya, blue. atau Tuchel setahun lah. Whatever lah. Bodo Berantem amat. dia tuh sama direksi kalau tuh. Pokoknya yang penting tahun depan Klopp ke Barca. Nah ini gue pengen lihat kalau dari rapor-rapor dari pemain-pemain ya. Kalau pemain-pemain baru di Arsenal ada siapa coach? Pemain baru yang mungkin Havertz, Declan Rice, sama siapa? Timber, Timber ya nggak usah kita Raya. ngomongin lah, Raya. Kalau Declan Rice kasih angka berapa? 8. 8. Kalau gue 9 sih kalau Declan Rice. Havertz? 8,5 lah Iya. maksudnya. Havertz? 6. Walaupun terakhir-terakhir udah mulai bagus gitu ya. Iya bos terakhir. Lu pikir setengah musim nggak ngapa-ngapain? Raya? 5,5. Anjing. Jahat banget anjing. Padahal salah satu Enggak, yang 5,8. Kalau dulu di kampus gue 5,8 itu apa namanya biru, bukan merah. Kagak emang bisa begitu? Iya. Kan harus 6 buat biru. Enggak, di gue itu dulu Oh, 5,8. masih hitungannya karena dibuletin gitu Iya. ya. Jadi kalau lihat dulu S1 gue lulus 7, 5,8, 6. Serius. Ini di Gue nggak kantor peduli, aja. yang penting gue lulus. Itu Arsenal. Gue nggak akan hitung Kiwior, Timber nggak gue hitung. Kalau dari City, Guardiola ini sempat dibilang flop di awal, tapi Gue akhir-akhir lumayan. Ya lumayan. Ya, tapi Gue untuk kali 100 juta, kasih nilai 6. anjing 6. Ya. Gak Gila. sedahsyat itu. Ya, Ya kan lu hitung satu musim dong. Iya, iya, iya. Tapi menurut gue kalau Guardiola menurut gue 7 lah, dapat lah, angka aman. Karena dia menurut gue jeleknya itu di big match yang beberapa big match Iya. itu kan. Tapi sisanya sih Setengah tahun pertama dicadangin terus, Ake Iya, terus yang main sampai Ake cedera. Iya. Kasih rotasi kan. Ya gue 7 lah. Tapi memang dengan harga 100 juta menurut gue Ya, harganya juga. nggak semeyakinkan Iya. itu. Tapi terakhir-terakhir Harvard kalau harga 15 juta, gue kasih 8. Ya, harga 60 juta anjing. Matius Nunes coach. Ini juga kasihan ya. Ini lumayan mahal 40-an nggak salah kan? Ya 4 lah. Anjing 4. Iya tapi dia nggak pernah main juga Ya, ya. main juga jelek. Mainnya juga biasa-biasa ya. Iya. Kovacic murah. Kovacic 6,5. Nah, lebih bagus Pak Nunes. Iya karena lebih kepake. Ya, so-so aja. Nggak jelek, tapi nggak bagus juga. Nggak extraordinary. Doku. Nggak bisa ganti Gundogan. Doku. Doku 6. Karena Doku baru kelihatan Baru- berapa match baru terakhir. sini. Berapa match terakhir, 5 match, gue kasih 8. Tapi awal-awal hancur banget Doku itu. Iya, iya. Tapi akhirnya sempat ngegulingin Grealish. Iya. Tapi habis itu nggak konsisten lagi ya. Iya. Hancur, bener-bener Berantakan hancur. banget ya. Jadi kalau berdasarkan 5 match terakhir, 6 match, ya itu 8. Jadi total satu musim, 6. Nah, tadi kok sekarang kita pindah mau ke Liverpool nih. Gue nggak akan ngebahas legacy Klopp dan lain-lain, tapi menurut lo, what happened sih dengan Darwin Nunes menurut lo? Kan yang terbaru, Emang anjing itu yang orang. terbaru kan dia katanya nggak mau Iya. ini kan. Itu good emang manusia laknat ini. Iya parah ya. Gue udah, Padahal klub saya yang dukung dia iya, loh. gue udah ngebelain lo juga loh. Maksud gue diserang coach gue masih sedikit ngebelain lo, tapi sekarang gue udah, wah si anjing nih gondrong emang nggak ada attitude ya ternyata. Gak ada attitude. Parah Bener-bener sih. gak ada Di attitude. ruang ganti nggak tepuk tangan, di Iya. apa Grata Vanner juga nggak tepuk tangan di farewell nih. Tapi menurut lu dia cuma baper karena apa sih menurut Ya lu? karena jarang dipakai akhirnya. Dia dikasih kesempatan Iya, juga padahal flop udah kok. banyak dikasih kesempatan Iya, kan. betul. Menurut gua Akhirnya kan Gakpo terus yang main. Iya. Tapi di akhir-akhir even aja salah aja sempat ada clash, tapi baik-baik aja kan. Gua bingung nih kok dia nggak ngelihat dari role senior even salah aja ngamuk tapi bisa baik-baik lagi. Dia Iya. kok Ya kalau salah ngamuk-ngamuk biasa lah. Iya. Gue dulu sering ribut sama pemain gue, tapi santai aja. Nggak ada yang gue sih nggak baper ya. nggak pakai hati ya. Nggak Maksudnya pakai hati. profesional aja gitu kan. Iya. Nah, kita pindah nih dari Nunes, gua nggak tahu nih apakah musim depan Nunes sih buang sih kalau masih gue. akan stay. Kalau gue jadi slot, gue ngeliat pemain kayak gini, gue buang. Kalau ada yang mau. Attitude itu nomor 1. Ya pasti mau lah. Siapa yang mau Ya beli? minimal balik ke Benfica lah. Setengah harga ujung-ujungnya. Iya.
Iya, terus lu mau jual apa? 70 juta. Udah gila lu pemain kayak gitu 70 juta. Dan kan kita pindah ke MU yang juga dalam persiapan menuju FA Cup masih akhir pekan ya. Tapi ini Ten Hag, gua nggak begitu sukanya sama Ten Hag adalah dia too much talk untuk menjanjikan sesuatu yang menurut Dia gua- tuh terlalu cover pemainnya. Iya, Itu yang jadi sama masalah. dia kan bilang kita akan mengakhiri musim ini dengan trofi FA Cup ini kan. Ya Kayaknya bisa lah. seoptimis itu. Tapi Iya, kan kenapa nggak dia bisa? nggak belajar dari permainannya emang sebagus itu untuk bisa seoptimis Enggak, itu. cuman bisa efektif. Ini kan final. Iya. Dan City, MU sering menang loh lawan City juga. Enggak dia ratain. Enggak di era Ten Hag. Cuman bisa. Iya bisa. Ya kan? Lalu lihat aja. MU lawan Liverpool, lawan Arsenal. Lebih bagus MU. Iya, tapi nggak menang kalau lawan Arsenal. Ya oke, Sama Liverpool cuman menang bisa FA Cup. lebih bagus ketemu tim besar. Ngerti nggak? Iya. Jadi kalau mereka lebih efektif, ya itu yang jadi masalah kan depan susah cetak gol. Iya, tapi gue sekarang akhirnya gue bisa melihat ini yang gue sering bilang, Højlund itu adalah striker potensial, tapi masih rough menurut gue. Betul. Ya kan kemarin dia main Betul. jadi super sub bagus. Betul. Ya ini menurut gue lu Masih rough. Iya. pressure ini jangan dikasih dia sebagai tumpuan striker Iya, utama karena kan. lu nggak punya pilihan lain. Iya. Lu mau pasang Rashford, Matilah. makanya. Martial apalagi. Martial lagi. Jadi memang gue bilang kalau bilang dengan harganya flop, iya. Iya, Tapi betul. ya ini investasi yang menurut gue Investasi cukup jangka panjang. 70 juta. Gue memang flop. bilang Højlund masih kalau ada satu pemain yang lebih fokus Striker. supply ke dia, Oh iya. kayak Haaland dan Kevin De Bruyne kayak gitu, gue rasa dia bisa lebih berkontribusi lah. Ya itu fungsinya nanti Mason Mount. Dia cetak berapa gol? 7 ya 10 kalau di total. total di liga, di liga sama di Liga Di liga Champions berapa? tuh 10 seingat gua. Liga Champions itu 5 apa 6. Lumayan lah, not bad. Lumayan, lah. lumayan. Makanya gua bilang kalau dihitung-hitung emang not bad. Apalagi Lihat kemarin, lihat pemain yang jarang disuplai, iya. lumayan. Dan terakhir-terakhir golnya keren gitu kan. Benar-benar Iya. gol striker banget. Striker betul. Striker banget. Jadi ya gua bilang Højlund Højlund masih oke lah. oke lah. Jadi Højlund, Amad Diallo, Garnacho itu menurut gua prospek yang buat Gue rasa Investasi. City nggak juara. ini yang lu capain juga di awal musim. Gue udah bilang coach, City masih bisa juara karena ya kan lu juga Arteta bilang. goblok kayak. Lu pertama lu udah gak yakin Arteta, tapi tengah musim lu yakin dengan adanya set piece. Itu lu tahu turning point di mana? Pada City nggak Gagal Liga lolos Champions. Liga Champion. Iya itu Di situ makanya. bener-bener full disapu bersih loh habis itu. Iya. Ya itu Sementara 10 si tolol itu pertandingan. kalah lawan Aston Villa di kandang, goblok. Dan kelihatan gitu dia mentalnya di Eropa aja lawan Bayern Munchen belum se-OP itu ternyata. Gue bilang permainan Arsenal itu terlalu stylish. Iya. Iya. Terlalu banyak passing-passing gitu. Terlalu- Nggak ada killingnya itu kurang. Terlalu idealis, Terlalu idealis, dengan terlalu kualitas stylish. pemain yang belum Iya, sempurna menurut gua. betul. Ya kan? Pemainnya mediocre. Iya, karena kan kalau dulu Pep awal-awal kan bener-bener katanya nggak ada plan B kan. Tapi Iya. ya kita tahu pemainnya Nggak perlu plan B. Iya, itu. Lawan yang adaptasi. Saviesta, Messi, ya itu Iya. kayak Iya, pemainnya selevel Iya. kayak Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, lu selevel Odegaard sama Havertz ya lewat lalu. Tapi itu kan sempat even itu sempat muncul juga kalau Pep di laga-laga krusial di Liga Champions setelah eranya Barca overthink dengan nggak ada plan B-nya itu ya menurut Ya, gua. lu kalau kalah adu penalti kayak lawan Madrid kemarin kan suwe aja. Enggak, waktu lo di era Munchen, dia kan nggak dapat Liga Champions. Oh iya, kalau era Munchen. Di City kan dia 7 tahun coach nggak pernah Iya. Liga Champions juga kan. Ada yang makanya dibilang overthink itu ya katanya dia nggak punya plan B. Tapi menurut gue 2 tahun 3 tahun terakhir dia mulai udah bisa bermain lebih sabar dan Lebih pragmatisnya juga ada pragmatis, kan. ya. Nah Arteta menurut gue harus bisa belajar seperti itu juga, jangan Ya, terlalu idealis ya. lu berharap Arteta. Tapi dia kan masih rookie coach, lu nggak bisa bilang. Ya, justru itu kita sebagai fans Arsenal mau sampai kapan lu rookie-nya lu? Karena dia nggak didukung 4 sama tahun pemain. rookie. Fuck you lah 4 tahun udah more than enough. Sekarang 5 tahun. 4, hampir jalan 5 ya. Oke lah, tapi dia udah dapat 2 Piala FA, 1 Community Ya Shield. elah. Lu tahun ini keluar 250 juta lu. Karena kan kalau siapa Ten Hag aja dibilang tahun pertama lumayan ada Carabao. Tahun kedua sekarang final FA Cup. Ten Hag ini kreditnya udah habis. Iya. Oke. Ten Hag dapat kredit feeling gue ya sampai Desember. Kalau Ini juga. nggak perform dari sisi hasil dan permainan, feeling gue dipecat. Serius. Ya iyalah harusnya sih udah Udah begitu it's sih, not kan. accept. Di dunia industri sekarang begitu ketat, nggak bisa lo. Nggak ada waktu lo untuk bereksperimen. Tapi kalau Arsenal kayaknya akan jangka panjang ya sama Arteta ya.
selama hasilnya masih Kroenke seperti ini. kan nggak peduli. Oh, the runner up. Orang ngeliat runner up. Oh ya, jalan Selama terus sudah. 4 besar Fucked up masih di lah. tangan, Liga Champions. Semoga ya. Kroenke sekeluarga kena serangan jantung semua. Biar dijual ke Arab lah. Nah ini kalau ngeliat dari Kalau pemilik Arab dipecat itu Arteta. oh iya. Iya, kalau pemilik Arab dipecat Dia pengennya itu. instan kalau Arab Iya. kan. Tapi kan kalau milik Arab pasti supportnya dari awal udah ratusan juta, 500 juta Dia gitu kan nggak kan. bisa juga kena financial fair play. Enggak kan kalau di awal-awal kemarin nggak begitu. Kan dia cukup Yang paling amplop tebel kan. Ya buktinya City 115 itu nggak diapa-apain. itu kalau sampai kena sih Jose Mourinho dapat, Arsenal dapat, kebagian banyak Liverpool dapat, bagi-bagi trofi itu. Harus bubarin semua itu. Oke, sedikit preview Leverkusen Atlanta. Ini akan menjadi pembantaian atau menurut lo Atlanta punya chance Enggak. untuk bisa ngalahin? Atlanta itu main juga stylish. Iya. Leverkusen stylish dan deadly. Atlanta stylish tapi nggak deadly. Nggak deadly. Karena kualitas pemainnya. Siapa tahu nggak di situ lagi udah selesai. Ya kan sekarang Depannya Lukman, justru nganderin Koopmeiners cetak gue ya, gila lu. Miners, Lukman, siapa lagi tuh kemarin? Ya, tapi gue juga melihat kemarin lawan Juventus aja dia megang bola, tapi itu nggak deadly kan. Akhirnya Juventus bisa menang Itu yang 1-0. jadi masalah. Mainnya bagus, build up-nya bagus, tapi nggak tumpul di depan kayak kapuk basah. Tapi bedanya dia apa ya? Lebih sangar. Maksudnya kalau kayak ini kan ibaratnya kayak versi sampahnya Arsenal lah. Mainnya bagus segala macam, tapi bedanya Arsenal title contender, kalau Atlanta ya sebatas pengganggu-pengganggu mediocre doang. Bahkan di Liga aja kan dia nggak bisa tembus Liga Champions kan? Iya bener kan? Juve, Milan, siapa lagi coach? Inter, Juve, Milan, Atlanta ya? Masuk ya? Gue lupa deh. Serie A yang pasti Atlanta sih kayaknya di zona Eropa tuh gue lupa Liga Champions atau Europa League kan tahun depan Serie A ada 5. Atalanta masuk deh. Masuk ya? 5 ya? Oh iya kan 5. Bolonya. Oh iya Bolonya. Ada Bolonya, ada Atalanta. Atlanta. Belum ntar tahun depan juga di Jerman ada Stuttgart masuk, terus ada si Girona juga masuk. Ya. Udah Berarti- hancur-hancuran. Itu one season wonder semua yang masuk. Dan besok kan pakai liga format baru ya, Liga Champions ya, yang model 8 kali main. Terus 4 juga home, 4 4 away, away. tapi lawannya beda semua. yang 8 langsung tembus. 16. Iya. Ya itulah pokoknya format baru ya. Oke, kita lihat nih menuju hari Kamis, ambil juga preview atau review dari Europa League, dan kita akan preview juga nanti dari FA Cup hari Sabtu ya. Lo live reaction hari Sabtu Minggu? MU City. FA. Iya. Nggak tahu hari apa itu. Sabtu Sabtu Minggu. kayaknya. Sabtu ya, Sabtu. Iya, Sabtu jam 8. Sabtu jam 8. Oke, kita akan update lagi untuk hasil dari Europa League dan juga preview menuju FA Cup final. See you when I see you hari Kamis. Bye-bye.